Halo pemirsa, masih dalam program Ngobrol Bareng dan pastinya kita masih bersama Pak Deden selaku Kepala Sekolah dari SDIT Al-Kausar Cikarang. Nah, tadi kita udah bahas soal program bilingual, program unggulan dari SDIT Al-Kausar. Nah, pasti sobat pemirsa di rumah nih Bapak, penasaran dengan fasilitas apa aja sih yang ada di SDIT Al-Kausar itu sendiri? Baik, Pak BJ. Baik, yang pertama media pendukung dulu ya Mbak ya. Media pendukung itu di kita ada dua Mbak. Yang pertama ada radio komunitas pendidikan Al-Kausar. Jadi siswa dan guru itu bisa siaran. Ya. Tapi memang jaraknya nggak terlalu jauh, insya Allah sampai Lipo sampai Cikarang Baru masih ketangkap gitu ya Mbak. Nah di sini itu media sebagai sarana untuk melatih siswa, boleh public speaking, boleh belajar, boleh memberikan informasi, komunikasi atau informasi dari sekolah. Di sini untuk melatih sebetulnya keberanian siswa. Dan bisa jadi untuk program literasi juga. Ini radio untuk melatih keberanian. Bahkan sebelumnya guru-guru mengisi tentang dongeng, tentang apa, itu bisa, karena gini, kalau tidak ada contoh, tidak ada teladan dari guru, mana mungkin siswa mau. Itu yang kami terapkan. Jadi harus seimbang, tidak hanya siswanya saja program, tapi gurunya juga harus dibuat. Makanya supaya seimbang, gurunya juga ada programnya, siswanya juga ada programnya. Itu pendukung untuk radio komunitas. Ini juga salah satu untuk mengakali ketika pandemi, ketika orang tua masih agak ribut dengan pulsa ya Mbak ya, dengan kuota. Nah, kalau mendengarkan radio kan tidak harus ada kuota, harus ada kuota ya. Sedangkan mendengarkan radio tidak harus pakai kuota. Jadi silakan di frekuensi 107.7 FM itu bisa mendengarkan radio komunitas Al-Kausar. Tapi jamnya, namanya apa tuh Pak? Namanya radio komunitas Al-Kausar. Oh, radio komunitas Al-Kausar. Radio komunitas pendidikan. Jadi khusus pendidikan itu Al-Kausar. Nah, itu dari frekuensinya 107.7 FM. Nanti bisa diakses. Itu pembelajaran dulu digunakan saat pandemi, saat supaya mengurangi kuota katanya. Setelah itu kami juga tambahkan lagi medianya, yaitu kami selain mempunyai website, mempunyai YouTube, mempunyai IG dan Facebook, kami juga mempunyai e-learning. Nah, ini program e-learning ini kita bekerjasama dengan di Sekolah ID ya dari Depok. Nah, untuk e-learning ini lebih mudah lagi, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Sama ceritanya mensiasati saat pandemi. Artinya database bisa terpusat gitu ya, pembelajaran bisa satu tempat gitu ya, tidak penilaian bisa satu tempat. Itu lebih cepat lagi Pak. Dan bahkan bisa paperless. Kita ujian sudah 3 kali, sudah 2 kali menggunakan e-learning. Jadi ujian kemarin pas dengan PTS 2 ini kita menggunakan e-learning secara online. Waduh, SD udah menggunakan e-learning loh. Waduh, ya, itu biasa. SD sudah punya e-learning. Jadi kita hampir kayak SMK lah. Karena teknologi kita siap menerima perubahan, siap beradaptasi dengan perubahan kan. Itu konsep kita. Tidak mau ketinggalan dengan teknologi. Kita bahkan sudah mempunyai 3 labnya Mbak. Apa tuh Pak? Lab apa aja? Lab ANBK itu bisa digunakan untuk ujian yang kelas 5, yaitu untuk literasi dan numerasi yang dari Kemendikbud gitu ya. Kita punya lab komputer, punya lab multimedia. 3 lab ini sudah disediakan internet dan berisi laptop. Jadi anak-anak ujian itu per levelnya, contoh kelas 1 ada 3. 1A bisa di lab ANBK, 1B bisa di lab komputer, 1C bisa di lab multimedia. Jadi semuanya berbareng. Nggak ngantri. Jadi gitu. Semuanya tersedia laptop di sana. Kemudian IT-nya juga sudah ada. Bahkan kita sudah menggunakan 2 modem WiFi IndiHome, karena saking kurangnya gitu. Ya setiap gedung sudah ada akses WiFi-nya. Gitu. Tambah lagi kita punya Mbak, itu namanya lab kita persiapan untuk kurikulum yang baru. Yaitu lab MIPAS. Lab Matematika, IPA, IPS. Jadi bisa digunakan untuk praktek. Nanti ketika guru melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Bisa anaknya diajak ke lab. Di situ ada alat peraga matematika, IPA, dan IPS. Itu bisa dimanfaatkan. Luar biasa ya, betul. Lengkap sekali. Ya, ada juga perpustakaan.
Perpustakaan juga? Perpustakaan sudah kita lebarkan lebih luas lagi. Sebelumnya kita mengikuti lomba dan alhamdulillah juara ketiga untuk perpustakaannya. Kita lebarkan lagi karena akan dijadikan nanti pusat literasi. Jadi akan nanti menerima kunjungan siswa. Perpustakaan ini akan jadi pusat juga sama media pembelajaran. Itu perpustakaan, ada UKS lagi untuk hal-hal yang terkait dengan kesehatan. Programnya. Itulah Mbak fasilitas yang bisa membantu program-program pembelajaran di Al-Kausar. Luar biasa sekali. Jadi mungkin pemirsa di rumah nggak usah khawatir gitu ya. Kalau menitipkan anaknya di sekolah SD Al-Kausar, semuanya gitu dilengkapi insya Allah dari fasilitas, dari pembelajaran dan segala-galanya. Nah ini kita orang tua siap terima bersih. Gitu. Jadi nggak usah khawatir nggak gitu usah. ya. Makanya waktu ujian online, kalau anaknya di rumah, orang tuanya ribet. Yang ribut gitu ya. Sekarang kita fasilitasi di sekolah, monggo di sekolah. Orang tua tinggal terima beres, jemput. Luar biasa Jadi sekali. nanti yang mendampingi dan yang memberikan arahannya nanti dari gurunya. Luar biasa. Jadi setiap siswa mempunyai akun masing-masing, Pak. Oh, setiap siswanya juga? Masing-masing. Jadi nanti mau akses dimanapun di rumah bisa. Seandainya saat ujian beliau nggak bisa datang karena sakit, nanti bisa diakses di rumah. Tapi dengan persyaratan dapat izin dari kita. Ada harus minta izin akses dulu ya? Betul, ada aksesnya kan dari kunci. Waduh, luar biasa sekali. Nih kalau tadi ngomongin SD Al-Kausar ini sebagai kepala sekolah SD Al-Kausar, pastinya Bapak punya strategi gitu kan. Gimana sih dari Bapak sendiri gitu kan sebagai kepala sekolah mengelola manajemen gitu kan. Yang pastinya banyak melibatkan beberapa orang dari guru dan lain sebagainya. Itu gimana dari Bapak sendiri sebagai kepala sekolah? Baik, Pak. Dalam mengolah manajemen di sekolah, saya menggunakan manajemen berbasis sekolah yang bertitik pada 5 pilar manajemen berbasis sekolah. Yang pertama mengenai kemitraan, kedua kemandirian, ketiga partisipasi, keempat keterbukaan, dan kelima akuntabilitas. Mbak bisa paham semua ya artinya. Dari 5 pilar itu. Kemudian saya melakukan pendekatan dengan namanya Human Resources Development. Orang sini sebutnya HRD. Gitu. Nah, di sini saya memanfaatkan SDM yang ada itu sebuah aset. Aset yang penting yang bisa kita gali potensinya dan bisa kita kembangkan terus-menerus. Nah, karyawan inilah yang menjadi tadi pilar kemandirian. Kemudian partisipasi, semua guru harus mendukung. Semua stakeholder harus mendukung gitu. Kemitraan, mungkin dari luar ada yang mau jadi sponsor. Gitu ya. Nah, itu terus nanti keterbukaannya semuanya kita jelaskan. Programnya seperti ini, biayanya seperti ini. Terakhir akuntabilitas, kita bisa pertanggungjawabkan kepada orang tua. Itu udah mengolah manajemen. Kemudian dari strateginya biasanya saya menggunakan pendekatan secara TQM apa Mbak? Total Quality Management. Jadi TQM gitu ya, Total Quality Management. Jadi kita harus memberikan asuransi quality assurance. Anak di sekolah di Al-Kausar jaminannya apa? Nah itu ya biasanya bertanya, bisa apa? Keluar dari Al-Kausar bisa apa? Itulah yang kita harus beri jaminan apa pada orang tua. Nah itu tadi. Pendukung-pendukung tadi itu akan menjadi jaminan untuk mencapai kesuksesan visi misi sekolah kita, gitu. Nah, dari Total Quality Management ini ada sebuah instrumen atau sarana terkait keinginan atau harapan, bahkan harapan dari pelanggan untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Artinya di sini kita harus ada perbaikan terus-menerus. Tidak hanya sebentar gitu ya. Itu yang harus ada perbaikan terus-menerus di dalam strateginya, dan yang lebih banyak itu harus perencanaan. Karena perencanaan di awal kita melakukan strategi, pertama melakukan persiapan konsep, Mbak. Yang kedua kita akan melaksanakan pelaksanaan. Yang ketiga akan melaksanakan evaluasi dan perbaikan keberlanjutan. Dari ketiga ini itu rencana lebih banyak, porsinya harus lebih banyak. Dari mulai awal sampai pelaksanaan kita harus buat perencanaan sampai nanti akhir perencanaan terus. Itu perencanaan harus lebih banyak porsinya. Karena memang
kita trial and error gitu ya. Kita bisa lihat di lapangan seperti apa kurang dan lebihnya gitu ya. Itu seperti itu Mbak. Dari mulai pengolahan, dari strateginya, kemudian TQM ini kita menjadikan andalan ya Mbak. Jadi bagaimana kepuasan pelanggan, bagaimana kita memberikan pelayanan, mulai dari produk, mulai dari jasa, dari manusianya, mulai dari lingkungannya sama prosesnya. Nah, kelima inilah yang akan menjadikan jaminan kita. Yaitu harus memang di jalanan akan seperti apa ya Mbak, pro dan kontra, positif dan ini, itu tetap kita harus melakukan perbaikan yang berkelanjutan seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya. Pelayanan yang utama ya Mbak ya. Itu sih ya, walaupun maksudnya nggak cuman sekedar apa ya, ini apa sekolah aja juga memberikan pelayanan terbaik harus, gitu kan. Itu. Kalau tidak ini nanti karena begini Mbak, manajemen terbaik itu dari mulut ke mulut Mbak. Karena nanti orang tua akan lebih percaya mempercayakan sekolahnya ke sekolah yang dituju karena ada apa? Ada kualitas. Kami utamakan kualitas memang gitu. Memang kuantitas harapannya juga mengikuti dari adanya kualitas. Yang utama memang harus kualitas dulu Mbak. Itulah kuantitas dan kuantitas ya. Kualitas yang jadi pasti yang utama. Jadi ini diutamakan dulu. Makanya sekali. Kita harus banyak pendukung. Entah dari media, entah dari alat peraga, entah dari sarana dan prasarana. Baik. Gitu. Ini mungkin pemirsa di rumah, ayah bunda di rumah gitu kan, penasaran gitu kan, pengen daftarin anaknya untuk sekolah di SDIT Al-Kausar, itu gimana caranya Bapak? Baik Mbak, oke baik buat pemirsa. Bapak Ibu bisa akses web kami, Facebook dan YouTube itu SDIT Al-Kausar Cikarang. Silahkan klik aja langsung terbuka. Bahkan kalau di webnya langsung ada formulir di depannya. Itu di webnya. Kebetulan juga web ini salah satu media juga ya Mbak ya. Tapi kalau mau ke IG-nya tinggal ditambahkan aja SDIT Al-Kausar Cikarang baru, ada barunya. Itu kalau untuk webnya YouTube sama Facebook hanya SDIT Al-Kausar Cikarang. Biar tidak ketukar dengan Al-Kausar yang lain, Mbak. Itu ada Cikarang. Kalau IG-nya tambahkan Cikarang baru. Gitu. Silahkan diakses saja. Kegiatan banyak yang diupload di situ. Lomba-lomba juga banyak yang di situ. Kemudian keberhasilan juga prestasi sudah ada di situ. Untuk lebih jelasnya, untuk pendaftaran silakan ke web sdit-alkausar.sch.id gitu ya. Itu silahkan diakses. Di situ nanti halaman pertama akan langsung terbuka formulir gitu ya. Insya Allah formulirnya gratis gitu ya. Oke, itu berarti apa namanya, kalau sekarang masih buka nggak nih Pak pendaftarannya? Insya Allah masih buka karena kita membutuhkan satu kelas lagi. Walaupun kita target kita 75. Sekarang yang sudah mendaftar sekitar 60. Mungkin butuh 15 lagi. Waduh, jadi segera mungkin gitu ya. Satu kelas lagi. Karena berarti kalau misalkan udah 75 siswa berarti udah close gitu ya Pak? Mungkin kami harus berpikir menyediakan tempat lagi ya. Karena yang jadi utama itu soal kualitas anak-anaknya yang nanti akan dibina ya Pak. Nah untuk kelas 1 mah gurunya 2 Mbak ya. Oh iya. Untuk kelas 1 gurunya 2. Kenapa? Karena peralihan dari kanak-kanak ke sekolah SD. Gitu ya. Pasti powernya harus banyak gitu. Karena itu yang harus dipersiapkan gitu. Jadi makanya untuk kelas 1 gurunya 2, ada pendamping. Gitu. Luar biasa sekali. Dan nanti masuk juga ke Al-Kausar itu ada tes dulu Mbak, tes psikologi. Jadi walaupun nanti usianya kurang tapi dia udah dinyatakan bisa udah matang siap belajar, gitu. Itu sertifikat nanti dari tes psikologinya itu bisa diupload ke sistem Dapodi. Jadi jangan khawatir kalau usianya saya belum ini. Bisa gitu, asal psikotesnya lulus gitu ya. Itu psikotesnya kalau memang sudah siap, sebagai syarat bisa upload dari surat dari psikolognya tersebut. Oke, mungkin terakhir nih Bapak ya, harapan gitu ya sebagai kepala sekolah khususnya, apa sih yang diharapkan pastinya dari SDIT Al-Kausar ini nih Pak? Baik Pak. Oke, yang terakhir pemirsa, harapan kami sekolah SDIT Al-Kausar itu menjadi sekolah yang menggerak, berkembang, lebih unggul, lebih berkualitas, siap berdaya saing, terus berinovasi sehingga kami bisa membentuk generasi yang unggul, berakhlak karimah dan
berintelektualitas. Itu harapan kami. Sesuai dengan visinya. Sesuai dengan visi. Imtak dan iptek harus selaras gitu ya. Aduh, luar biasa sekali pemirsa. Jangan sampai begini Mbak, anak pinter minterin. Itu ya. Itu karena kenapa? Beliau pinter main game, main teknologi, tapi ahlaknya enggak. Itu. Makanya anak sekarang perlu yang disentuh itu hatinya. Betul banget Pak. Nah itulah perlunya pendidikan karakter, perlunya pendidikan adab Islami yang perlu ditanamkan untuk anak sekarang. Ini generasi alfa Mbak. Untuk anak-anak sekarang generasi alfa, mungkin pengaruh game juga ya. Kalau salah, kalau kalah nggak malu, tenang, punya masih punya ini katanya nyawa gitu. Jadi hayu aja, nggak tahu malu gitu. Nah itulah. Kalau dulu kita punya salah malu ya Mbak. Bener, punya salah malu. Nah itulah. Perkembangan zaman itulah. Betul, inilah generasi apa yang harus kita siap didikan, siap bentuk menjadi generasi yang lebih baik lagi gitu ke depannya. Baik, semoga ya ayah bunda yang ingin menyekolahkan anaknya di SD ITA Al-Kausar tidak perlu khawatir gitu, karena gurunya pasti juga membimbing anak-anaknya nggak cuman sebagai anak yang intelek aja gitu, tapi berakhlakul karimah, mempunyai kepribadian yang baik gitu. Betul. Di tengah maraknya era digital seperti sekarang ini. Intelektualitasnya yang harus dipahami Mbak. Jadi ilmu yang didapat itu bisa bermanfaat di rumah maupun di masyarakat. Nah ini intelektualitas yang perlu dipahami oleh orang tua dan kita semua. Intelektualitas itu tidak hanya pengetahuan buat dirinya sendiri, tapi bisa bermanfaat juga gitu buat orang lainnya. Nah itu yang perlu kita siasati lah, bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat banyak orang lain. Baik. Ini sayang bagi nusa bangsa gitu ya. Betul sekali. Aduh, sayang banget nih Pak. Pengen banget gitu ngobrolin soal banyak di dalam dunia pendidikan pastinya dengan Pak Dadan, tapi sayang banget nih waktunya kita terbatas gitu. Jadi kayaknya kita cukup sampai di sini pembahasannya pemirsa. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Dadan sudah menyempatkan waktunya gitu, sudah hadir langsung ke studio Badar TV yang semoga pembahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Jadi mungkin terima kasih Bapak dan semuanya kita akhirin. Ya semoga tidak nggak kapok kayak datang ke studio Badar. Kalau memang dibutuhkan ada waktu. Baik, nanti kita undang mungkin siswa-siswi yang berprestasi bisa kita undang ke Badar TV untuk berbincang-bincang. Siap lah. Waduh, baik pemirsa, tapi sayang banget karena waktunya sangat terbatas. Jadi kita akhirin episode ngobrol bareng kali ini. Saya Via Junita dan juga Pak Dadan pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.